Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua pagi ini, kita kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, jangan remehkan hak kesulungan. Nats Alkitab terdapat di dalam Ibrani 12 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita semua sangat setuju bahwa kita semua ingin memiliki kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik untuk masa kini maupun kehidupan yang baik di masa akan datang. Terlebih kita yang telah menerima kasih karunia Tuhan yang luar biasa, yaitu diselamatkan dari dosa melalui pengorbanannya di kayu salib, tentu saja hidup kita tidak lagi sia-sia karena dosa atau tidak lagi tanpa pengharapan. Tetapi dikatakan oleh firman-Nya bahwa hidup kita yang lama telah dikuburkan melalui kematian-Nya dan oleh kebangkitan-Nya kita dilahirkan kembali. Nah, sekarang hidup kita telah menjadi milik Kristus. Dan apa yang Allah janjikan kepada Abraham, bapa orang beriman, maka kita sebagai keturunannya berhak mendapatkan apa yang dijanjikan Allah sebagai ahli waris. Bahkan semua orang percaya adalah anak-anak Allah juga berhak menerima janji itu. Namun tantangan besar bagi orang-orang Kristen, seringkali kita tergoda, tergiur, terpikat kepada hal-hal materi, kesenangan-kesenangan dunia, atau obsesinya sesaat, sehingga ia memiliki nafsu yang rendah untuk ditukarkan dengan iman percayanya. Saya teringat dengan kisah Esau dalam kitab Kejadian 25 ayat 19-34. Bak Esau yang menginginkan sepiring sup kacang merah karena ia lapar, dan dengan mudahnya Esau menuruti permintaan Yakub untuk menjual hak kesulungannya kepada saudaranya ini. Saudaraku, kisah ini dicatat di Alkitab karena ternyata mengandung pesan rohani yang cukup penting dan dapat kita jadikan pelajaran dalam kehidupan. Saya mempelajari di sini bahwa hak kesulungan di zaman Perjanjian Lama adalah merupakan lambang kekuatan, kegagahan, dan kebanggaan dalam sebuah garis keturunan, terlebih jika seorang ayah memiliki anak sulung laki-laki. Hak anak sulung dalam budaya Israel akan menerima warisan kepemimpinan dari bapaknya dan warisan harta benda yang 2 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan bagian masing-masing anak lainnya. Esau memang adalah anak sulung Ishak, dan Esau bukan tidak mengerti tentang hak kesulungannya. Tetapi karena ia sudah meremehkannya atau menganggapnya tidak penting, sehingga ia merendahkan hak kesulungannya demi rasa laparnya pada saat itu. Walaupun memang telah difirmankan oleh Allah jauh sebelum Esau dan Yakub dilahirkan, bahwa ada 2 suku bangsa dalam rahim ibunya Ribka, yang satu lebih kuat dari yang lain, dan yang tua akan menjadi hamba yang muda. Tetapi terlepas dari Esau dan Yakub yang sebelumnya tidak mengetahui perjanjian Allah kepada ayahnya dan kakeknya, namun bukan berarti Esau menganggap tidak penting berkat janji Allah yang disediakan bagi anak sulung. Esau melewatkan berkat Allah dan telah melepaskan hak kesulungannya. Saudaraku, sebagai orang Kristen yang percaya kepada Kristus, kita hendaknya tidak memandang kasih karunia Allah di dalam setiap janjinya sebagai hal yang tidak penting. Janganlah kita seperti Esau yang di dalam hal ini lebih suka mengganti sesuatu yang berharga
berkat yang lebih besar, warisan masa depan yang harusnya akan menjadi bagiannya ditukar dengan keinginan sesaat. Inilah yang menjadi catatan penting buat kita, bahwa apa yang Tuhan sediakan bagi kita anak-anaknya dalam janjinya, dalam firman-Nya, kita tidak boleh menganggap semuanya itu tidak penting. Seperti contohnya, kita tidak boleh meninggalkan iman percaya kita kepada Kristus alias murtad. Kita juga tidak boleh meremehkan Alkitab sebagai firman Allah yang hidup dan tidak percaya kepada kuasa dan mujizat Tuhan. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus menunjukkan identitas kita sebagai pengikut Kristus. Sehingga dengan begitu, kita tidak saja hidup di dunia ini dengan menikmati berkat-berkat Tuhan, tetapi kita juga akan memilikinya dalam kehidupan yang kekal. Saudaraku, kisah Esau memperingatkan kita tentang kecenderungan hati manusia untuk mengikuti jalan yang sama. Kita dapat menemukan contoh pria dan wanita menukarkan iman percaya dengan meninggalkan Yesus demi ditukarkan dengan pasangan yang tidak seiman, atau demi uang, pekerjaan, atau jabatan. Jangan kita menukarkan hak kesulungan ilahi yang sudah kita peroleh oleh karena Kristus dengan berkat-berkat duniawi yang sifatnya hanya sementara. Jadi, pesan Tuhan pagi hari ini, orang percaya akan menerima hak kesulungan waktu ia percaya kepada Kristus. Tetapi bukan hanya menerima, namun juga menghargai hak kesulungannya itu dengan melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaannya sampai selesai. Maka kehidupan kita akan terpelihara dengan baik sampai kita masuk ke dalam kerajaan-Nya yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini yang mengajar kami begitu dalam dan tajam, agar kami tidak menyia-nyiakan hak kesulungan rohani sebagai orang yang telah menerima kasih karunia sebagai ahli waris kerajaan surga. Penuhi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dapat membuat perhitungan dengan bijaksana, cermat, dan berhati-hati dalam berpikir dan bertindak, sehingga kami tidak dengan mudahnya menukar hak kesulungan itu dengan hawa nafsu yang sia-sia. Terima kasih Bapa, pimpinlah kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetaplah semangat, sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.